Shalom, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini. Saya kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya selalu berdoa setiap hari ketika saya sharing firman Tuhan. Saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menguatkan, memberi inspirasi, bahkan memberikan sukacita yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita. Haleluya. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Amsal 4 ayat yang ke-18 sampai 23 ya. Tema kita hari ini pentingnya menjaga hati. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami merasakan perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu sepanjang malam, dan kami bisa merasakan berkat Tuhan yang baru pada pagi hari ini, sehingga kami bangun dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Nah, oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menjalani hari yang baru ini, kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu menjadi terang dan menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Urapi kami semua Tuhan, tolonglah kami oleh Roh Kudus, supaya kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan. Dan biarlah kami semuanya semakin hari didewasakan dan bisa menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan firman-Mu, biarlah urapan Tuhan nyata, kuasa Tuhan sungguh nyata, dan Roh Kudus yang menolong, bahkan membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai 23. Ya, tentu kalau kita membaca ayat ini tentu masih berkaitan dengan renungan firman Tuhan yang kemarin ya. Mari kita baca ya. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, kemarin kita membahas tentang nasib dan akhir orang fasik. Nasib mereka adalah, akhir hidup mereka adalah, jalan-jalan mereka adalah sandungan. Bahkan kalau kita baca nanti dalam pasal berikutnya, ujung-ujungnya maut. Kenapa? Mereka kegemarannya bukan merenungkan firman Tuhan. Kegemaran mereka membuat orang lain jatuh. Kegemaran mereka membuat orang lain tersandung. Sehingga tidak ada kebenaran dalam mereka. Yang ada, mereka pada akhirnya hanya tersandung. Dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Tentu kita sebagai orang yang dibenarkan, sekali lagi kita menjadi orang benar bukan karena kita berusaha benar. Kita benar karena kita dideklarasikan sebagai orang benar melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ya, maka kita dibenarkan. Itu adalah deklarasi yuridis, ya. Jadi kita punya legal standing di hadapan Tuhan sebagai orang benar, di mana karena apa? Karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita, maka selanjutnya kita bertindak sebagai orang benar. Nah, kita sebagai orang benar, kenapa dikatakan jalan kita semakin hari semakin terang? Seperti cahaya fajar yang bertambah terang, karena apa? Jelas kita punya firman yang menjadi pelita bagi kaki kita, sehingga kita bisa melihat semua sandungan-sandungan, sehingga kita bisa melihat semua jalan-jalan yang penuh rintangan itu, sehingga kita bisa berjalan tetapi tidak terantuk seperti yang ayat sebelumnya kita katakan. Kita berjalan tapi kita tidak tersandung, ya. Itu ada di ayat yang ke-12.
Ya, jadi masih berkaitan semua. Jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang membawakan mereka tersandung. Kalau orang berjalan di dalam kegelapan, mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung, susah diperhatikan. Kalau mereka tersandung, kalau masih bangun, masih enak. Kalau tidak bisa bangun. Nah, oleh sebab itu, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya, ini lagi-lagi Salomo menegaskan kepadanya supaya memperhatikan dan mengarahkan telinganya. Demikian juga kita supaya kita memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telinga kita kepada firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kata itu di sini berbicara hikmat, ya. Hikmat itu yang menjadi kehidupan bagi kita. Hikmat itu yang menjadi kesembuhan bagi hidup kita. Maka penting sekali kita memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hari ini kita, seperti yang saya katakan tadi, pentingnya menjaga hati. Saudara, hati ini adalah pancaran kehidupan. Hati ini adalah pancaran kehidupan. Apa yang kita isi dalam hati ini akan terpancar keluar. Tentu di sini dikatakan, dalam konteks ini Salomo mengajarkan kepadanya supaya memperhatikan ajarannya, supaya memperhatikan didikan ayahnya. Karena apa? Karena Salomo pasti mendidik anaknya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hikmat Tuhan. Demikian juga kita harus mendengarkan didikan Tuhan. Kita harus mendidikan hikmat, menerima hikmat dari Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Hati kita ini terjaga dengan baik. Bagaimana kita menjaga hati kita? Yaitu dengan menjaganya tentu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita isi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Mari kita isi hati kita ini dengan firman Tuhan. Ketika kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang terpancar dari kita. Sebaliknya, kalau kita mengikuti jalan orang fasik, jalan orang jahat, bahkan sampai kegemarannya itu menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, makanannya makanan roti orang fasik, ya, minumnya anggur kelaliman, maka mabuklah mabuk kelaliman. Dan itulah yang akan terpancar dari hidupnya. Hidupnya jadi orang fasik, hidupnya hanya kefasikan, hidupnya hanya penuh dengan kelaliman. Maka hati kita ini adalah pancaran kehidupan. Kalau saudara memilih jalan orang fasik, makan roti orang fasik, minum anggur orang lalim sehingga mabuk kelaliman, maka itulah yang akan terpancar, yaitu kefasikan dan kelaliman. Karena apa? Hati ini, apa yang kita masukkan, itulah yang keluar. Tidak mungkin Anda memasukkan kelaliman, ya, memasukkan kefasikan lalu keluar orang benar, tidak mungkin. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang perlu kita masukkan dalam hati kita setiap hari adalah firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang terpancar dari dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, ketika ada kesulitan, firman Tuhan itu yang terpancar dari hidup kita. Apa yang saudara masukkan ke dalam hati, itulah yang terpancar. Sekali lagi, apa yang dimasukkan dalam hati, itulah yang akan terpancar. Hanya ada dua, kebenaran atau kefasikan. Hikmat atau kelaliman. Maka saya mendorong kita saudara-saudara, jangan kita seperti orang fasik yang makanannya adalah kefasikan dan mabuknya adalah mabuk anggur kelaliman. Sehingga yang ada dalam hidup mereka hanya sandungan.
Dan kalau kita pelajari, akhir dari hidup mereka hanyalah maut. Tapi kita di sini diingatkan kembali oleh Salomo. Ini sekali lagi, ini adalah nasihat Salomo kepada anaknya bagaimana pentingnya menjaga hati, dan ini tentu firman Tuhan bagi kita, gimana penting sekali menjaga hati itu. Kalau hati kita rusak, maka rusaklah hidup kita. Kalau hati kita penuh dengan sampah, maka hidup kita menjadi sampah. Sebaliknya, kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita semakin berarti. Kalau kita isi hati kita dengan firman Tuhan, maka hidup kita semakin bermakna. Kalau kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, maka jalan kita semakin hari semakin terang. Karena apa? Kita punya pelita di dalam hidup ini. Kita punya pelita yang bisa menerangi setiap jalan kita, sehingga setiap masalah, pencobaan, tantangan kita bisa lihat dengan baik dan kita bisa atasi dengan baik. Jadi saudara-saudara, saya tegaskan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada artinya kita punya tingkat tinggi, ya. Namanya waspada itu harus hati-hati. Berarti kalau kita tidak hati-hati ada bahaya. Sekali lagi, kalau kita tidak hati-hati berarti bahaya. Kalau ada peringatan kewaspadaan berarti ada bahaya kalau kita mengabaikannya. Ada bahaya, saudara. Ya, dan bahayanya itu kalau kita pelajari nanti pasal berikutnya, yaitu maut. Bisa maut yang ada dalam dunia sekarang, bisa juga nanti maut dalam kekekalan. Maka kita penting menjaga hati kita ini. Karena inilah terpancar hidup. Artinya ketika kita menjaga hati, kita juga menjaga hidup kita. Supaya kita menjaganya dengan benar, maka kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Belajar firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab ada Esra, dia disebut ahli kitab. Dan dia bukan hanya sebagai seorang ahli dalam mempelajari, tapi ahli juga dalam melakukannya. Karena kita tahu dia adalah salah satu penulis Alkitab, dan dia adalah sangat takut akan Tuhan. Maka kita perlu menekuni mempelajari Alkitab. Mempelajari firman Tuhan setiap hari. Ada sukacita tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kenapa? Karena kita sedang menutrisi manusia rohani kita. Ketika manusia rohani kita ini kuat, maka kita kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Jadi ketika kita menjaga hati kita, kita sedang menjaga kesehatan hidup rohani kita. Jadi jangan hanya kesehatan hidup secara fisik yang kita perhatikan, tapi kesehatan hidup spiritual kita harus diperhatikan. Asupan hati kita itu harus diperhatikan. Sama seperti saya dan saudara, kalau kita sembarangan makan dalam hidup ini, ujung-ujungnya mencret. Demikian juga kalau asupan rohani kita ini asal masuk, asal kita makan apa saja, ujung-ujungnya mencret rohani. Sakit rohani. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar pentingnya menjaga hati. Karena hati itu adalah hati itu adalah pancaran kehidupan. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita, itulah yang akan terpancar. Kalau mengisinya dengan kelaliman, kefasikan, maka hidupnya pasti penuh dengan kefasikan dan kelaliman. Kalau kita mengisinya dengan firman Tuhan, kalau kita mengisinya dengan firman Tuhan siang dan malam, maka hasilnya adalah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau kita sembarangan mengisi hati kita dengan asupan-asupan yang tidak benar, maka hidup kita akan sakit. Mari kita berikan asupan rohani yang baik ke dalam hati kita, sehingga kita memiliki nutrisi yang baik bagi spiritual kita, manusia spiritual kita. Sehingga kita sehat secara spiritual dan kita akan bisa tegar, kuat menghadapi setiap tantangan yang ada dalam hidup ini. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana kami pentingnya menjaga hati itu. Hati bagi kami adalah pancaran kehidupan. Biarlah kami ya Tuhan mengisinya dengan firman Tuhan, bukan dengan kelaliman dan kefasikan. Biarlah kami juga berhati-hati mengisi hati kami. Biarlah hati kami hanya diisi oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terutama ya Tuhan, firman itu adalah asupan atau nutrisi yang terbaik bagi manusia rohani kami, manusia spiritual kami. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami, sehingga kami menjadi kuat menghadapi apapun tantangan dan rintangan yang kami alami hari ini. Kami kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus yang berbicara di hati kami masing-masing. Sebelum kami mulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami percayakan seluruh totalitas hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang memimpin kami untuk memuliakan Tuhan sepanjang hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami menerima kasih sayang yang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya sangat berterima kasih buat Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam program renungan pagi ini. Baik Bapak Ibu yang sudah ya memberikan komentar dalam setiap video-video renungan pagi ya. Bila Bapak Ibu mendapatkan berkat khusus atau inspirasi khusus, silakan langsung bisa di kolom komentar baik di YouTube maupun di Facebook ya. Saya juga sangat merekomendasikan untuk Bapak Ibu untuk berbagi ya. Bagikanlah kepada orang lain supaya mereka juga diberkati ya. Saya juga membagikannya saudara-saudara karena saya percaya seketika saya bagikan pasti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe-nya atau baru kali ini mendengarkannya, silakan ditekan tombol subscribe-nya ya. Supaya ketika ada video pengajaran firman Tuhan, Bapak Ibu tidak ketinggalan ya. Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik, apalagi ada renungan malam ya. Jadi per Desember sudah ada renungan pagi dan malam. Dan per Desember juga saya sudah mengupload di YouTube dan di Facebook ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti saya di Facebook, silahkan ditekan tombol like-nya supaya tetap bisa mengikuti, menerima notifikasi ketika saya upload video pengajaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat beraktivitas.